Cek cek 1 2 3. Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini saya akan melanjutkan cerita anime yang berjudul Shinkanami Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei. Oke lah dulur, tanpa lama-lama kita langsung saja ke jalan ceritanya. Di cerita sebelumnya, Saichi telah mengalahkan sosok Dewa Naga Hitam yang berada di dalam labirin. Dan ia pun mendapatkan kenaikan level tinggi serta item-item lainnya. Lalu dengan sihir ruangnya, Saichi bersama kedua calon istrinya dapat keluar dari labirin tersebut. Saat hendak kembali ke Guild, di saat itu juga, Altoria memperlihatkan statusnya kepada mereka berdua mengenai angka minus yang begitu tinggi. Ia beranggapan bahwa hal itu adalah kutukan yang dimilikinya sejak lahir, sehingga orang-orang yang berada di dekatnya pasti akan terkena imbasnya. Namun bagi mereka, bahwa Altoria bukanlah biang dari kesialan, dan mereka pun mau menerima Altoria apa adanya. Sesampainya di Guild, mereka pun disambut oleh Gastel dan Alice. Lalu Alice mengatakan bahwa seluruh anggota di sana khawatir mengenai kabar Altoria yang tak kunjung kembali. Namun ia sangat bersyukur karena melihat mereka baik-baik saja. Mendengar hal tersebut membuat Altoria begitu terharu karena ia tak menduga bahwa semua anggota di sana begitu peduli terhadapnya. Malah ia merasa seakan dirinya menjadi beban bagi mereka. Lalu ia pun langsung pergi untuk menenangkan diri. Di saat itu juga Saria meminta Saichi untuk segera mengejarnya. Seketika Saichi pun langsung pergi mencarinya. Di tempat lain Putria memberitahukan kepada para ajudannya mengenai Dewa Naga Hitam yang telah dikalahkan. Tentu hal itu membuat para ajudannya pun terkejut karena menurut mereka bahwa Dewa Naga Hitam adalah sosok naga yang terkuat setelah Raja Iblis. Hal itu membuat mereka bertanya siapa yang telah mengalahkannya. Meski Putria sendiri belum mengetahuinya, namun ia telah memastikan bahwa ada seseorang yang memusuhi ras iblis. Sementara itu Saichi yang masih mencari Altoria. Lalu ia pun menggunakan batu petunjuk. Dan rupanya batu tersebut menuju tempat di mana pertama kalinya Saichi melakukan tes ujian. Di saat itu juga Saichi menghampiri dan mencoba untuk menenangkannya. Bahkan Saichi mengeluarkan kata-kata puitis sebagai pujangga. Di mana kata-kata tersebut bahwa saat Altoria cemas, maka Saichi akan berada di sisinya sampai Altoria dapat tersenyum dari lubuk hatinya. Namun dibalik itu, Saichi malah keasikan memeluknya. Bahkan hidungnya pun sedikit mesum. Tentu hal itu membuat Altoria begitu malu. Lalu Saichi pun teringat dengan sebuah cincin yang mengandung efek keberuntungan. Di saat itu juga Saichi meminta Altoria untuk mengeluarkan tangannya. Setelah terpakai, Saichi lalu menjelaskan bahwa cincin tersebut dapat menghilangkan kutukan dan melipat gandakan keberuntungan. Saichi pun mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendukung sepenuhnya. Mendengar hal tersebut, tentu Altoria tak bisa berkata-kata. Saking malunya ia pun langsung kabur dari sana. Setelah dipikir-pikir, Saichi baru menyadari bahwa ucapannya ternyata sebuah lamaran yang tak terduga. Meski begitu, Saichi tak mempedulikannya, asalkan Saichi bisa melihat Altoria kembali ceria. Namun di saat itu, Altoria masih kepikiran dengan ucapan dari Saichi, hingga membuatnya menjadi gegana, gelisah galau karena tidak memakai celana. Keesokan harinya, Saichi pun memutuskan untuk pergi ke Guild untuk mencari informasi mengenai dunia yang saat ini ia jalani. Sementara Saria akan pergi untuk membantu di panti asuhan. Setiba di Guild, Saichi pun bertanya kepada Gastel dan Alice mengenai kejadian yang baru-baru ini terjadi. Lalu Gastel memberitahukan bahwa ia telah mendengar kabar tentang negara lain yang memanggil para pahlawan, di mana mereka ditugaskan untuk membasmi Raja Iblis yang dibangkitkan. Di saat itu juga, Alice memberikan arahan kepada Saichi agar pergi ke perpustakaan kerajaan. Kemungkinan Saichi mendapatkan informasi di sana. Lalu Gastel pun memberikan sebuah peta kepada Saichi.
Mengetahui hal itu, Seiichi pun segera berangkat menuju perpustakaan. Kemungkinan ia mendapatkan informasi mengenai Kanazuki kakak kelasnya, dan juga bersama teman-teman yang lainnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang raja dari Kekaisaran Kaiser, di mana saat itu ia begitu kesal dengan Zakia, karena Zakia belum memberi pelatihan khusus kepada para pahlawan. Lalu sang penasehat memberikan solusi kepada sang raja, agar para pahlawan dikirim ke Akademi Sihir Barbador. Dengan begitu, Kekaisaran Kaiser akan dianggap begitu kuat oleh negara lain, karena para pahlawan sejak awal sudah memiliki bakat dan mereka bisa langsung naik peringkat kelas tinggi. Lalu ia pun memiliki sebuah rencana dengan memakaikan gelang perbudakan, agar para pahlawan patuh dan tidak menentang terhadap Kekaisaran Kaiser. Kembali ke Seiichi, di mana pada saat itu ia berada di perpustakaan. Namun di sana Seiichi tidak mendapatkan informasi mengenai deskripsi pemanggilan pahlawan. Oleh karena itu, ia pun mencoba untuk mengetahui tentang perihal berbagai sihir. Ketika Seiichi membuka buku dan mulai membacanya, tak terduga sihir tanpa rapalan pun didapatkan. Bahkan Seiichi hanya membalikan halaman tanpa harus ia baca. Namun Seiichi begitu kesal, karena sebenarnya ia ingin kembali hidup sebagai cowok normal. Di tempat lain kita diperlihatkan Saria yang sedang mengasuh anak-anak dari panti asuhan dengan menggunakan teknik perubahan, yakni cilup. Sepulang dari perpustakaan, Seiichi melihat seorang gadis kecil yang bertelinga hewan. Gadis tersebut bernama Mai. Ia seorang pelukis dari ras binatang. Di saat melihat lukisannya, membuat Seiichi begitu terkesan, dan Seiichi pun langsung membelinya. Lalu setelah itu, Seiichi mencium aroma yang begitu sedap, entah itu nasi padang ataupun nasi kabuli. Seketika Seiichi pun mengikuti aroma tersebut. Sesampainya di kafe Akogelin, Seiichi berpikir di dalamnya kemungkinan ada orang-orang mesum seperti sebelum-sebelumnya. Namun karena laparnya tak tertahan, mau tak mau Seiichi pun masuk ke dalam. Lalu di sana Seiichi bertemu dengan pemilik toko yang bernama Noah dan seorang pemuda yang bernama Ranze. Ia mengatakan dirinya sebagai rakyat biasa. Setelah Seiichi makan mie ramen yang begitu oishi, lalu Ranze yang melihatnya menjadi penasaran. Karena pertama kalinya ia bertemu dengan Seiichi. Ditambah lagi, ia beranggapan Seiichi seperti orang yang tinggal di negeri timur. Dikabarkan para kesatria di sana begitu terkenal, dengan bakatnya yang sangat luar biasa. Mendengar hal tersebut, tentu Seiichi pun mengiyakannya. Setelah mereka cukup dekat, lalu Seiichi meminta pendapat dari mereka mengenai asmara yang dialaminya. Noah menjelaskan jika seseorang lelaki memberikan sebuah cincin kepada seorang wanita dan memakaikannya di jari kiri manis, maka artinya ia telah bersumpah untuk mencintai sampai mati. Sedangkan jika hal itu hanya kebohongan atau hanya kesalahpahaman, maka orang tersebut akan dihukum mati. Bahkan orang tersebut bisa-bisa dikebiri. Tentu hal itu membuat Seiichi pun terkejut. Namun masalahnya, Seiichi sudah mempunyai Saria. Lalu Ranze berpendapat mengapa tidak menikahi kedua-duanya. Dan Noah pun menasihati agar Seiichi bisa memberikan jawaban yang pasti dan berani untuk bertanggung jawab, serta berpikirlah sebelum bertindak. Mendengar nasihat dari mereka, Seiichi pun kini tercerahkan. Di sisi lain, kita diperlihatkan Altolia yang masih galau kepikiran dengan Seiichi. Bahkan ia sendiri tak menduga mengapa dirinya bisa menghindar dari Seiichi. Lalu di saat itu, Altoria bertemu dengan Putri Adriana. Ia seorang putri yang memiliki peliharaan serigala. Setelah Altoria curhat mengenai perasaannya, lalu Adriana pun memberi nasihat dan sebuah tips agar Altoria bisa lebih dekat dan bisa mengatakan perasaannya kepada Seiichi. Sepulang dari kafe, Seiichi pun berniat menjelaskan perasaannya kepada Altoria. Namun sebelum itu, Seiichi ingin menjemput Saria terlebih dahulu. Setiba di sana, Seiichi tak menduga akan bertemu dengan Altoria. Ketika Seiichi hendak menjelaskan kesalahpahamannya, di saat itu juga Altoria langsung mengkisbai Seiichi.
karena ia sudah menduga bahwa cincin yang diberikannya bukan berarti Seichi memiliki perasaan terhadapnya. Namun meski begitu, Altoria tetap ingin bersama karena ia sudah jatuh hati pada Seichi. Di saat mereka enak-enaknya bermesraan, di saat itu juga Saria pun keluar dari pintu. Namun rupanya Saria mendukung hubungan mereka berdua. Malah ia mengatakan bahwa pria jantan yang tampan dan kuat bagi dirinya tidak masalah meskipun mempunyai beberapa betina. Mendengar kata-kata betina membuat Altoria kebingungan. Pada akhirnya mereka pun saling menerima satu sama lain. Keesokan harinya saat Seichi sedang makan, lalu Gastel memberitahukan bahwa seorang petualang kelas tinggi maka diwajibkan agar Seichi mempunyai seekor kuda karena hal itu untuk memudahkan mereka dalam berpergian maupun mengangkut barang-barang bawaan. Di saat itu juga Gastel memberikan alamat penjual kuda kepada Seichi. Setelah itu Seichi pun segera pergi seorang diri karena Saria dan Altoria mempunyai kesibukannya masing-masing. Sesampainya di tempat, Seichi langsung ditanyakan oleh pemilik toko mengenai ajang kontes piala ibu kota yang akan segera dilaksanakan. Lalu ia pun menawarkan kuda-kudanya, di antaranya kuda berupa dragon, yang menurutnya begitu populer di kalangan para petualang. Yang kedua, ia memperlihatkan kuda berupa rusa, dikabarkan kecepatannya tak terkalahkan. Namun saat ditepak, seketika rusa tersebut langsung tepar. Sontak si pemilik pun begitu stres. Bahkan Seichi yang melihatnya pun tak percaya. Lalu yang terakhir, pemilik memperlihatkan kuda berupa keledai. Namun ia tidak merekomendasikannya, karena keledai tersebut begitu arogan dan sangat sulit untuk dijinakkan. Ketika ia masuk ke dalam, seketika keledai tersebut menendangnya. Lalu keledai tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak ingin disentuh dengan orang yang bukan muhrimnya. Mendengar ucapannya, seketika Seichi mendapatkan skill pemahaman bahasa hewan. Lalu Seichi yang ditantang olehnya ketika hendak masuk. Seketika Seichi dapat menghindari serangannya. Merasa kesal, lalu Seichi pun memberi pelajaran kepadanya, sehingga keledai tersebut menyerah dan mengaku Seichi sebagai tuan baginya. Di saat itu juga, ia pun memperkenalkan diri dengan nama Lulune. Setelah itu, Seichi pun membeli keledai tersebut. Lalu di tengah perjalanan, Seichi bertemu dengan Mei dan temannya yang bernama Kleiberger. Ia merupakan putra sulung dari Duke Berger. Di saat itu, ia ingin mengajak Mei untuk ikut ajang kontes melukis Karasti yang diadakan sebulan setelah piala ibu kota di kerajaan Winbrook. Awalnya Mei menolak untuk ikut karena kontes tersebut begitu populer di kalangan bangsawan. Namun Seichi memberikan dukungan dan saran kepadanya agar mau mencoba terlebih dahulu sebelum menyesalinya, karena ia juga akan mengikuti kontes balapan kuda. Lalu Clay menjelaskan bahwa pemenang dari kontes balapan kuda akan mendapatkan berupa ikan tambuli, di mana ikan tersebut memiliki cita rasa seni yang sangat luar biasa. Dikabarkan pemenang tingkat kelima yang akan mendapatkan ikan tersebut. Tentu hal itu membuat Lulune sangat bersemangat untuk mengikuti kontes balapan. Ditambah lagi ia berharap agar mendapatkan ikan tambuli. Beberapa hari kemudian, ajang balapan pun dimulai. Lalu sang pembawa acara yang bernama Lorna Krijas, ia memberitahukan hadiah utama dan kedua, di mana hadiah tersebut hanya bersangkutan dengan klan mereka. Meski begitu, para penonton begitu antusias. Namun bagi Seichi dan Lulune, hadiah tersebut tidak sesuai yang mereka harapkan. Malah Lulune terus berharap untuk mendapatkan ikan tambuli dan mengincar hadiah juara kelima. Lalu Lorna pun menjelaskan jalannya pertandingan, di mana para peserta harus memutari benteng 1 kali. Dan selama jalan pertandingan, para peserta diperbolehkan untuk mengganggu peserta lain. Setelah aba-aba darinya, lalu para peserta berlari dengan kudanya. Namun di saat itu, kuda rusa yang dikabarkan tercepat dari kuda naga malah langsung pada tepar.
Sementara itu, terlihat Lulune tidak bisa berlari karena ia lelah belum sarapan. Di saat itu juga, Seichi memberikan bola evolusi yang ia simpan sebelumnya. Di tengah-tengah pertandingan tersebut, lalu seorang peserta memanggil beberapa serigala dengan peluitnya. Lorna yang melihatnya pun begitu terkejut, karena ia tak menduga bahwa ada monster serigala tingkat kelas A. Lalu saat ia hendak menghentikan pertandingan tersebut, di saat itu juga, Saichi dan keledainya berlari kencang ke arah mereka, karena ia mengatakan bahwa setelah memakan buah evolusi sehingga dirinya tak terkendali. Lalu Lulune dapat melewati para peserta dan menghajar para komplotan serigala. Setelah serigala tersebut dikalahkan, kini para peserta lain mengundurkan diri karena mereka begitu ketakutan dan tak mungkin bisa melawan keledai milik Saichi. Lalu jalan pertandingan pun dilanjutkan kembali. Alhasil Seichi yang memenangkan juara pertamanya. Mei yang melihat Seichi menjadi juara, kini ia pun termotivasi dan ia pun memiliki ide untuk membuat sebuah lukisan di ajang kontes berikutnya. Sementara itu, Lulune yang merasa bersalah, namun di saat itu juga Seichi dapat menenangkannya dengan mengatakan bahwa masih ada makanan yang lebih oishi ketimbang ikan tambuli. Seketika Lulune langsung terharu dan ia akan selalu setia mengikuti Seichi. Lalu tiba-tiba muncul cahaya di tubuhnya. Jelang tak lama, Saria dan Altoria pun datang. Seketika mereka pun begitu terkejut karena Lulune berubah menjadi seorang gadis. Dan anime pun bersambung di sini. Nah, nantikan di part selanjutnya. Jika ada kritik saran yang membangun, silakan kalian cantumkan di bawah kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Semoga kedepannya channel ini lebih baik dan berkembang. Sekian, terima kasih. Salam anime lover.